perdata aja dia nggak datang, apalagi pidana. Karena menurut gue perdata ini adalah kunci menuju ke pidana itu, bahwa Niki akan bisa bebas, karena ini jika ini dikabulkan bahwa ini adalah wan prestasi, ini adalah kunci ke pidananya Niki, bahwa ini loh pengadilan negeri aja memutuskan wan prestasinya menang, insya Allah ya, berdoa ya semoga menang ya. Nah itu karena segini yang gue lihat ya, ada sekelompok orang yang berusaha mengkriminalisasi seorang ibu tunggal ini, tapi dia tidak berhasil. Tadinya mereka berpikir dengan ditahannya Niki, dengan dikirain Niki pemeran segala macam, tadinya dikirain kita akan menghujat. Ternyata berbalik arah, semua simpatik karena seorang ibu ini tidak bisa ngomong lagi, dia tidak bisa membela dirinya gitu loh, tidak bisa membela diri, tidak bisa ngomong, jadi semua malah bersimpatik. Tadinya tujuan mereka untuk menjatuhkan seorang Nikita Mirzani supaya lu keras lu, ini lu cuci uang, ternyata berbalik arah. Ini kan mereka kucar kacir sekarang, bingung. Wah ini salah strategi nih kita nih, gitu. Salah nih kita. Jadi menurut gue kalau orang tidak bisa berbicara, semakin dihajar. Buktinya yang menghajar-hajar sekarang diam dan ngumpet kan. Karena semakin dihajar dia tidak bisa berbicara, semakin simpatik netizen ke situ. Jadi ini udah kamu salah lawan sayang, kayak lagu salah. Kamu salah lawan itu udah kayak lagu, udah salah lawan, udah salah perkiraan. Ya agendanya apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman media selalu memonitor perkara ini. Hari ini adalah pemeriksaan pihak yang dipanggil. Jadi dalam hal ini akan diperiksa apakah tergugat, turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3 hadir. Apabila mereka hadir, nanti akan diperiksa legalitasnya siapa yang mewakili. Nah, setelah itulah baru nanti majelis hakim akan mengambil sikap sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Apabila para pihak sudah lengkap atau sudah memenuhi syarat untuk diteruskan, maka harus dilakukan mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung. Itulah mekanisme hari ini persidangannya. Jadi hari ini hanya memeriksa kehadiran turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3. Sedangkan tergugat 1 dan 2 dianggap sudah hadir dan nggak perlu dipanggil kembali. Termasuk kami penggugat 1 dan 2. Nggak ada, tapi akan menjadi kewajiban setelah prosesnya mediasi. Kalau mediasi itu, maka para pihak diwajibkan mendatangkan penggugat prinsipal. Jadi misalnya saya diwajibkan mendatangkan Nikita dan Ismail Marzuki, tergugat diwajibkan mendatangkan prinsipalnya. Itu nanti pada saat proses mediasi. Tapi kalau hari ini hanya diwakili oleh kuasa hukum yang sah. Nanti itu diperiksa legalitasnya, kalau misalnya ada kuasa hukum siapa dan sebagai apa, kalau memang dari institusi surat tugasnya seperti apa. Kecil untuk Nikita Mirzani, terlalu kecil dengan proses yang dialami sama dia. Jadi dalam proses hukum jangan dilihat nilainya, tapi inti sarinya adalah adanya sebuah perbuatan, kesepakatan secara lisan, di mana kesepakatan tersebut tiba-tiba dibatalkan. Itulah yang menjadi inti sari. Jadi dalam proses hukum kita jangan melihat nilai dari persoalan itu, karena itu nanti hakim yang akan memutuskan. Tapi yang terpenting adalah intisari persoalan ini adanya perbuatan wan prestasi yang diduga dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Jadi paham ya. Jadi wan prestasi itu berawal adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Itu seperti apa nanti saya akan sampaikan di pengadilan. Ya, Anda kenal Nikita Mirzani? Betul. Ya sudah, saya pikir saya tidak perlu jelaskan karena Anda lebih kenal dibanding saya. Saya pengacara hari ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Update-nya hari ini sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan wan prestasi itu paling terupdate. Kalau update lagi nanti kalau saya sudah di Pondok Bambu, sampai di sana Anda saya telepon. Saya beritahu, ini update yang paling terkini adalah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang paling terpenting hari ini berdasarkan informasi saya terima, seseorang berinisial RG itu seharusnya hari ini diperiksa, dimintain keterangan di Polda Metro Jaya, di Reskrim Sus Polda Metro Jaya terkait dugaan adanya laporan dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan
dugaan adanya tindak pidana melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti apa prosesnya? Mohon teman-teman bisa memantau, bisa meminta informasi dari Humas Polda Metro Jaya, bagaimana prosesnya. Kasusnya ditangani oleh Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, inisialnya RJ. Itu ahli yang jelasin. Ahli kalau menurut hukum perjanjian itu yang penting memenuhi syarat. Syaratnya ada manusianya, syaratnya sesuatu yang sah, syaratnya sesuatu yang halal, syaratnya yang tidak bertentangan dengan hukum. Manusianya ada tergugat satu dan penggugat. Itu manusianya, itu namanya subjek. Objeknya ada, terkait dengan review hal-hal yang baik. Kapan tenggang waktunya? November ke November. November 2024 dan November 2020. Itu telah memenuhi syarat 13-20 tahun. Saya tidak perlu memberikan kuliah pagi ini karena pagi ini saya datang di pengadilan untuk menghadiri persidangan. Ada laporan korban daripada apa ya namanya, skincare atau apa, nanti Anda tanya lah ya. Jadi saya mohon bantuan teman-teman, Anda bisa mencari informasi melalui Humas, karena semua informasi proses hukum itu di Polda Metro Jaya melalui Humas. Tanyakan ke Humas, apakah memang ada seseorang berinisial RJ, harusnya hari ini dimintain keterangan di unit di Subdit Ditreskrim Sus, apakah hari ini hadir atau tidak. Kalau tidak hadir, kenapa? Kan gitu. Itu silakan teman-teman media yang membantu saya untuk menanyakan. Yang jelas inisialnya ada, terkait dugaan melanggar Undang-Undang Kesehatan, dugaan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Korbannya ada 4. Let me do that. Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit menyampaikan informasi baru dari seteru mereka, Reza Gladys. Dalam sebuah wawancara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahmi Bahmit menyebut Reza Gladys dipanggil penyidik Polda Metro Jaya hari ini. Yang paling terpenting, hari ini berdasarkan informasi saya terima, seseorang berinisial RJ itu seharusnya hari ini diperiksa, diminta keterangan di Polda Metro Jaya. Di Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, ujar Fahmi, Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2025. Pemanggilan Reza Gladys, menurut Fahmi Bahmit, berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terkait dugaan adanya laporan dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan dugaan adanya tindak pidana melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jelas Fahmi. Kata Fahmi Bahmit lagi, Reza Gladys dilaporkan 4 orang yang diduga konsumen produk kecantikan. Ada laporan korban daripada, apa ya namanya, skincare atau apa. Korbannya ada 4, tutur Fahmi. Sayang, Fahmi Bahmit enggan menjelaskan rincian laporan polisi yang diduga dialamatkan kepada Reza Gladys. Bisa dicari informasinya melalui Humas Polda Metro Jaya, kata Fahmi. Reza Gladys sendiri hari ini dijadwalkan menghadiri sidang lanjutan atas gugatan Wan Prestasi dari Nikita Mirzani dan Melsha Putra senilai 100 miliar rupiah. Selain Reza Gladys dan sang suami, atau Bah Mukid, hakim masih menunggu kehadiran Kapolri, Jaksa Agung RI dan perwakilan PT Bumi Parama Wisesa selaku turut tergugat. Dalam hal ini akan diperiksa apakah turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3 hadir. Apabila mereka hadir, nanti akan diperiksa legalitasnya siapa yang mewakili, papar Fahmi. Sebagai informasi, Nikita Mirzani dan Melsha Putra melalui Fahmi Bahmit menggugat Reza Gladys pada tanggal 16 Mei tahun 2025. Dalam gugatan Wan Prestasi senilai 100 miliar rupiah itu, Nikita Mirzani meminta majelis hakim menyatakan bahwa perjanjian kerjasama ulasan produk kecantikan antara dirinya dan Reza Gladys mengikat secara hukum. Perjanjian kerjasama Nikita Mirzani dan Reza Gladys disebut berlangsung selama 1 tahun, di mana sang artis harus memberikan ulasan positif untuk produk sang dokter kecantikan. Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut, laporan Reza Gladys ke Nikita Mirzani dianggap sebagai bentuk Wan Prestasi, yang kini diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ulasan produk kecantikan terhadap Reza Gladys juga yang hari ini membuat Nikita Mirzani mendekam di rutan Pondok Bambu, Jakarta. Sebagai pengingat,
Nikita Mirzani dan Mel Syaputra jadi tersangka atas laporan pemerasan terhadap Reza Gladys yang diajukan tanggal 3 Desember tahun 2024 lalu. Mel Syaputra meminta Reza Gladys membayar 5 miliar rupiah sebagai kompensasi untuk Nikita Mirzani agar bersedia menghapus konten ulasan negatif produk skincare-nya. Dari hasil negosiasi, akhirnya Reza Gladys sepakat menyerahkan uang senilai 4 miliar rupiah ke Mel Syaputra dan diteruskan ke Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dan Mel Syaputra dikenakan pasal 27B ayat 2, dan pasal 45 ayat 1 UU No. 1 tahun 2024 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Serta pasal 3, 4 dan 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun penjara. Ditahan di Mapolda Metro Jaya sejak tanggal 4 Maret tahun 2025. Nikita Mirzani dan Mel Syaputra baru mendapat kepastian atas kelanjutan proses hukum kasus mereka pada tanggal 28 Mei tahun 2025 kemarin. Kasus keduanya resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dengan Mel Syaputra menyusul Fadel Bajide menghuni rutan Cipinang, Jakarta. Waduh, makin panas aja nih kasusnya. Reza Gladys dilaporkan ke polisi. Terus ada pengacara Nikita Mirzani yang ikut buka suara. Drama banget ya. Netizen pun ramai ngebahas. Apalagi soal skincare yang katanya bikin korban. Beneran produk bermasalah? Atau cuma saling serang aja nih? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Seru nih kalau dibahas bareng-bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan gosip terbaru yang lagi viral. Sampai ketemu di video selanjutnya, guys gelombang.